Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sudah jadi berkah. Shalom. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang menuntun kita semua untuk hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Effendi dan Ibu yang sudah mensponsori kita untuk hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Hari Purnomo. Terima kasih untuk Bapak Peter Watimena yang boleh hadir. Bapak Peter Watimena itu pernah jadi Wakasau, wakil kepala staf Angkatan Udara zaman lalu. Bapak Jenderal kita. Iman itu timbul dari hati dan pendengaran. Dari hati dan pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Akan siapa? Akan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dan penyembuhan itu bukan datang dari siapa-siapa.
bukan datang dari orang lain, tapi datang dari diri kita sendiri. Diri kita itu punya suatu spirit, punya suatu kekuatan, punya suatu iman bahwa kita dijamah oleh Tuhan lewat jamahan Pak Hari. Saya mengenal Pak Hari kira-kira belum lama ya 40 tahun. Saya ikut pelayanan Pak Hari ya sudah sekitar mungkin 20 tahun lebih. Enggak, ulang tahun Santo Petrus 25 tahun, berarti saya ikut pelayanan mungkin sudah 26 tahun. Karena dari awal sebelum Santo Petrus itu jadi. Karena dulu yang aktif itu istri saya dan saya masih kerja. Background saya engineer di perminyakan. 37 tahun saya kerja di perminyakan round the world. Tapi tidak ada yang lebih mulia daripada melayani Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Ya. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada endingnya. Dan ending yang paling indah itu ending di dalam Tuhan. Apa yang kita bisa banggakan dalam hidup ini? Kekayaan, harta, anak, nggak ada. Tapi ending yang paling indah itu bahwa kita finish di dalam Tuhan dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan menyediakan tempat yang indah kita di surga, yaitu surga yang mulia. Dan hidup ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk ada. Kita membutuhkan pemulihan, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan kesembuhan, kita membutuhkan uang dan biaya, dan semua itu datangnya dari Tuhan. Dengan suatu keyakinan bahwa Yesus Tuhan itu ada, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan itu saya sudah buktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya. Dengan kemampuan saya yang terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Begitu juga untuk Bapak, Ibu sekalian, untuk Pak Hari, untuk semua hamba-hamba Tuhan, singer semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini. Tuhan memberkati, kuat senantiasa di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap, Yesus, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melindungi kita. Sehingga kita pada siang hari ini dapat kita berkumpul bersama dengan Pak Hari, bersama dengan seluruh hamba Tuhan dari Paguyuban Santo Petrus. Dan hari ini kita bersama-sama untuk memohon berkat anugerah dari Tuhan Yesus, kesembuhan, anugerah kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian, di mana pada kesempatan ini adalah kesempatan yang berbahagia untuk kita semua, karena kita bisa bertatap muka dengan Mas Hari Purnomo. Beliau ini adalah adik kelas saya, kami sama-sama di alumni dari Akabri pada waktu itu namanya. Jadi terdiri dari darat, laut, udara, dan kepolisian. Saya dari Angkatan Udara, Mas Hari dari kepolisian. Kami berbeda 2 tahun, saya lebih senior dari beliau. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Hari bersama seluruh hamba Tuhan Paguyuban Santo Petrus, karena saya merasa bahwa saya pribadi, keluarga, sangat mengucap syukur karena atas berkat dan doanya yang senantiasa diberikan kepada kami, kepada saya khususnya, di mana saya ingin cerita sedikit untuk penguatan Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dengan Mas Hari sudah beberapa kali kami melaksanakan kegiatan penyembuhan bagi orang sakit, dan saya merasakan pribadi kuasa Tuhan Yesus yang akan diturunkan itu kepada kita yang percaya untuk menerima berkat. Dan saya melihat sendiri bahwa
kesembuhan, berkat yang diberikan itu akan datang kepada siapa saja yang memohon kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena saya adalah saksi hidup yang saya melihat sendiri bagaimana seorang ibu yang sudah sekian lama sakit dibawa ke dalam dengan kursi roda dengan infus yang terpasang, yang keluarganya sendiri mengatakan bahwa ibu ini sudah 3 tahun di dalam kondisi seperti itu, dan dibawa kepada Mas Hari untuk didoakan, dan kesembuhan pada hari itu pun datang. Beliau seorang ibu yang sudah sekian tahun sakit dan 3 tahun terakhir itu di kursi roda dengan infus yang terpasang, bisa berdiri dan bisa berjalan, dan itu adalah merupakan suatu keadaan yang saya sendiri merasakan bahwa ini kuasa Tuhan yang diberikan dan datang kepada siapa saja yang percaya dan memohon pertolongan Beliau yang Maha Kuasa. Tahun lalu Bapak Ibu sekalian, saya merasakan bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Jeffrey mengenai tidak ada sesuatu pun yang kita bawa pada saat kita dipanggil. Tahun lalu saya mengalami sedikit gangguan kesehatan karena saya harus diganti katup jantung saya, dan saya pada waktu itu tidak merasakan, saya merasakan seperti Mas Hari yang selalu sehat. Mas Hari ini tidak pernah sakit walaupun capek dan penuh dengan segala macam kegiatan aktivitas yang dilakukan, namun karena beliau senantiasa mencurahkan perhatian, maka kuasa Tuhan itu melalui beliau disalurkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini juga hadir di sini untuk mohon penyembuhan dan kesehatan bagi kita sekalian. Saya merasakan itu pada saat Bapak Ibu merasakan bahwa bagaimana seorang pada saat kita masuk di dalam ruang bedah, mungkin pada waktu itu Bapak Ibu merasa orang bilang itu pasrah, tetapi atau tegar. Tapi ingat, pada saat Bapak Ibu masuk di dalam ruang bedah dan saya merasakan sendiri, semuanya yang kita punya itu tidak ada gunanya. Bahwa hidup kita ini hanya seperti sesuatu yang sangat-sangat tergantung kepada Sang Maha Pencipta. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang percaya, mereka akan ditolong, mereka akan hidup, dan mereka akan senantiasa berada dalam lindungan kasih sayangnya. Saya pada waktu itu merasakan demikian. Pada saat saya masuk di ruang bedah, saya merasakan bahwa hidup kita ini hanya di tangan Tuhan Yesus. Saya hanya menyerahkan, biarlah semua ini kehendak-Mu saja yang terjadi. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini tentu saja mengharapkan kesembuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan kita yakin dan percaya melalui tangan Pak Hari dan seluruh tangan hamba-hamba Tuhan di sini, kita akan mendapatkan berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus yang akan diturunkan kepada kita sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, berdoa dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus, dan kita yakin bahwa kita akan diselamatkan dan kita akan diberikan kesehatan dengan kesembuhan, dipulihkan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan tekan tombol pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Tuhan memberkati.